Pengertian catur, sejarah, aturan dan jurus yang perlu dipahami. Catur, sudah menjadi sebuah bahan pembicaraan di masyarakat. Catur atau dalam bahasa Inggris disebut chess sudah begitu dikenal di masyarakat Indonesia, bahkan sudah dimainkan di mana-mana. Olahraga yang mengandalkan strategi ini menghibur banyak orang saat memainkannya. Catur biasanya hanya terdiri dari dua pemain. Kedua pemain duduk berhadapan dan memikirkan cara memainkan bidak mereka di sekitar papan, yang terdiri dari 64 kotak, dengan 8 kotak di setiap sisinya. Setiap pemain mulai dengan 16 buah catur, 8 pion, 2 kuda, 2 gajah, 2 benteng, seorang ratu dan seorang raja. Tujuan dari olahraga ini adalah agar setiap pemain berusaha untuk melakukan skakmat pada raja lawan. Catur, merujuk pada definisi versi Cambridge Dictionary, adalah olahraga yang dimainkan oleh dua orang di atas papan catur berbentuk persegi, di mana setiap pemain memiliki 16 buah catur yang dapat digerakkan dengan cara yang berbeda di sekitar papan. Versi lain, dan tepatnya menurut Merriam-Webster, catur adalah olahraga dua pemain yang masing-masing menempatkan 16 buah catur sesuai aturan yang ada di dalam kotak dan berusaha menskakmat raja lawan. Demikian sedikit ulasan tentang olahraga catur. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mengetahui sejarah, aturan, dan pergerakan yang diperbolehkan sebagaimana dikutip dari laman dosen penjas dan pendidikan jasmani 13, Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. 1. Sejarah catur. Menurut sebagian besar sejarawan, olahraga catur berasal dari India pada abad ke-5 atau ke-6. Bentuk catur yang paling awal dikenal adalah curanga, berasal dari kata Sanskerta yang berarti 4 elemen terpisah, karena pada zaman India kuno, olahraga catur dimainkan oleh 4 peserta yang berada di 4 sudut yang berbeda. Menurut mistisisme India kuno, catur dianggap mewakili alam semesta, sehingga sering dikaitkan dengan 4 unsur kehidupan, yaitu api, air, udara, dan bumi, karena catur dalam olahraga melambangkan cara hidup manusia. Dari India, caturanga dengan cepat menyebar ke Persia, yang kemudian disebut catrang. Ketika orang Arab menginvasi Persia pada abad ke-7, mereka menyebutnya satran dan mempopulerkannya ke seluruh dunia Arab. Caturanga juga merupakan nenek moyang dari permainan strategi oriental Siangki catur Cina, Janggi catur Korea, dan Shogi catur Jepang. Pada abad ke-8, ketika bangsa Arab menyebarkan Islam di Spanyol, catur mulai menyebar ke benua Eropa, Jerman, Italia, Belanda, Inggris, Irlandia, dan Rusia. Olahraga catur berkembang pesat di tanah Eropa. Banyak kompetisi dan turnamen diadakan. Sedangkan sejarah catur dibawa ke Indonesia oleh Belanda pada masa penjajahan. Pada awalnya hanya orang Belanda yang memainkannya, menjelang kemerdekaan banyak orang Indonesia yang memainkannya. Dengan meluasnya olahraga catur secara global, aturan catur mulai terbentuk pada abad pertengahan dan diubah hingga awal abad ke-19. Kini aturan tersebut ditetapkan oleh Badan Catur Internasional FIDE, Federation Internationale des Échecs, atau Federasi Catur Dunia yang didirikan pada tanggal 20 Juli tahun 1924 dan berpusat di Lausanne, Swiss. 2. Aturan catur. Berikut aturan main catur berdasarkan aturan FIDE, International Federation of Échecs. Pemain harus adil, tidak mengganggu konsentrasi berpikir lawan. Pecatur juga harus memiliki jiwa atlet yang selalu berpegang pada semboyan catur, gens una sumus, yang berarti, kita satu keluarga. Langkah-langkah harus bergantian antara dua pemain, yaitu pemain dengan buah catur putih berjalan lebih dulu, kemudian pemain dengan buah catur hitam. Buah catur yang disentuh harus dimainkan kecuali buah catur itu tidak bisa untuk dimainkan. Langkahnya dianggap selesai ketika tangan sudah melepaskan buah catur yang dipegangnya. Buah catur lawan yang disentuh harus dipukul kecuali buah catur tersebut tidak bisa untuk dipukul. Ada dua jenis rokade panjang dan rokade pendek. Raja harus ditahan terlebih dahulu, asalkan raja tidak terancam bidak lawan. Castling, atau rokade dalam bahasa Inggris, adalah langkah khusus dalam catur di mana raja menggerakkan dua petak ke arah benteng di barisan pertamanya, kemudian memindahkan benteng ke petak terakhir yang dilewati raja. Jika raja terancam dan lawan melakukan langkah yang salah, langkah tersebut dapat diulangi dengan langkah lain. Jika seorang pemain mendorong pion dua langkah,
sejajar dengan pion lawan maka pemain lawan bebas untuk memutuskan untuk memukul ataupun tidak. Pion promosi harus diganti, keputusan ada di tangan masing-masing pemain. Skak atau ster boleh diucapkan dan boleh juga tidak diucapkan, jadi artinya terserah pemain. Permainan dinyatakan berakhir jika lawan menyerah, raja lawan mati, waktu habis atau jarum jam jatuh. Permainan dinyatakan seri jika terjadi kesepakatan kedua belah pihak atau jika tidak terjadi saling pukul sebanyak 40 langkah. 3. Gerakan catur. Sebelum bertanding, pemain memilih warna buah yang akan dimainkannya. Pemain buah catur putih jalan duluan, diikuti pemain buah catur hitam. Hanya satu bidak yang dapat dipindahkan pergerakan, kecuali castling di mana dua bidak dipindahkan. Bidak dipindahkan ke kotak kosong, atau ke petak yang ditempati oleh bidak lawan, artinya bidak tersebut dipukul. Ada satu pengecualian, yaitu untuk gerakan en passant. Setiap bidak catur memiliki langkah yang unik, sebagai berikut. Raja dapat memindahkan satu kotak ke segala arah. Raja juga memiliki jurus khusus yang disebut rokade, yang juga melibatkan benteng. Benteng dapat bergerak di sepanjang kisi horizontal atau vertikal, tetapi tidak dapat melompati bedak lain. Seperti dijelaskan di atas, benteng terlibat dalam rokade. Gajah dapat bergerak secara diagonal melintasi arah papan catur, tetapi tidak dapat melompati buah catur yang lain. Sang ratu memiliki gerakan gabungan dari benteng dan gajah. Kuda memiliki gerakan yang mirip dengan huruf L, yaitu panjang 2 kotak dan lebar 1 kotak. Kuda adalah satu-satunya karakter yang dapat melompati buah catur lain. Pion dapat maju 1 petak menuju arah lawan ke petak kosong. Pada langkah pertama, pion dapat maju 2 petak. Pion juga dapat menangkap bidak lawan secara diagonal jika bidak lawan berada 1 petak secara diagonal di depannya. Pion memiliki 2 jurus khusus, yaitu jurus passing dan jurus promosi. Jadi baiklah, sekiranya itulah tadi penjelasan singkat tentang sejarah catur, peraturan catur dan gerakan-gerakan dalam catur. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan selamat bertemu kembali di video kita selanjutnya.